Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini di Jumat seperti biasa, kita mengikuti kajian rutin membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustaz Syarul Fatwa El-Syahabidullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insya Allah nanti di sesi pertama akan disampaikan materi oleh Ustaz, yaitu masuk di hadis ke-198, membahas tentang memberi makan pelayan. Kemudian di sesi kedua ada sesi interaktif atau tanya jawab. Silahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menyampaikan di 0813 14455557. Baik, langsung saja kepada Ustadz. Fadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Tidak ada satupun nikmat kecuali datangnya dari Allah. Di antara nikmat terbesar, nikmat Islam dan iman yang Allah berikan pada diri kita. Karena dengan Islam dan iman ini akan membawa pada manfaat yang abadi, yaitu di akhirat nanti sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keislaman dan keimanan kita, maka ini menjadi kunci keselamatan kita di akhirat, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini akan terasa lebih berharga lagi, nikmat Islam dan iman, apabila kita menjaganya, apabila kita terus belajar memperbaharui keimanan kita agar tidak turun drastis, tidak terjun bebas sampai pada titik nadir yang menyebabkan seorang berada dalam jurang, ya, jurang keluar dari agama Islam. Sebelum itu terjadi, maka terus pupuk, sirami iman kita, sirami keislaman kita dengan ilmu-ilmu agama yang diambil dari Quran dan Sunnah yang dapat menenteramkan jiwa kita semua. Dan alhamdulillah kajian di pagi hari ini kita melanjutkan kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada hadis nomor 198, ya, dengan subtema apabila seorang tuan majikan tidak suka untuk makan bersama hambanya, bersama pelayannya. Kita baca hadisnya, hadis 198. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babun idza kariha an ya'kula ma'a abdihi. Bab apabila
seorang majikan itu, ya, seorang tuan tidak senang untuk makan bersama hambanya. Hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad bin Yazid qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul idza kafahu al-mashaqqata wal harq amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'uhu qala na'am fa in kariha ahadukum an yat'ama ma'ah falyut'imhu uklatan fi yadihi. Dari Abu Zubair bahwasanya dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang pelayan, ya, seorang majikan. Jadi ada Abu Zubair, dia mendengar seorang laki-laki bertanya pada Jabir bin Abdullah tentang seorang pelayan atau budaknya milik seorang majikan. Apabila budak ini sudah merasakan kelelahan dan juga sudah merasakan panasnya memasak di dapur, maka Nabi memerintahkan, apakah Nabi memerintahkan untuk memanggil pelayan ini? Artinya, jika seorang pelayan budak itu sudah kelelahan, kecapean, dan dia sudah merasakan panasnya, berkeringat, peluh keringat dengan pekerjaannya, apakah Nabi pernah memerintahkan untuk memanggil pelayan semacam ini? Dijawab oleh Jabir, iya. Kemudian Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian tidak senang untuk makan bersamanya, maka hendaklah dia, pelayan budak ini, diberi makan dengan suapan di tangannya. Artinya, hadis yang mulia ini memberikan kepada kita agar para majikan itu, ya, memuliakan budak dan pelayan yang dimiliki. Kalau tidak suka pelayan budak tersebut duduk bersama kita, maka kita berikan makanan kepada dia. Nah, bahasanya Nabi, kasih makan dia satu suapan. Ya, artinya apa? Makanannya sama, cuma dia makan di tempat lain. Kita piringin, kasih ke pelayan kita yang sudah kelelahan, suruh makan di tempat kursi yang lain atau meja yang lain. Kalau memang kita tidak suka untuk makan bersama dengan pelayan, ya, bersama dengan budak yang kita miliki. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah anjuran untuk memuliakan budak, ya, dengan mendudukkan dia bersama kita dalam satu hidangan. Kalau kita tidak suka, karena perintah ini bukan menunjukkan wajib, hanya anjuran saja agar pelayan itu makan bersama kita. Kalau kita tidak suka, maka berikan makanan tersebut kepada pelayan supaya dia makan sendiri. Karena kadang-kadang pelayan, pekerja, dia merasa berat hati, sungkan untuk makan bersama tuannya. Karena misalkan dia kebiasaan makannya berantakan, ya, biasa ya. Karena dia makannya misalkan banyak, sehingga malu kalau duduk satu meja dengan majikannya. Maka untuk menjaga hal-hal semacam ini, bisa dengan cara kita berikan makanan tersebut kepada pelayan agar dia memilih meja yang lain supaya makannya bebas, tidak merasa diawasi oleh majikan. Karena kita juga kan nggak enak kan kalau makan dengan atasan, ya. Makan juga jaga image supaya nggak kelihatan banyak makannya. Nah, ini bagaimana bentuk pemuliaan kita kepada pelayan? Berikan dia makanan, kemudian dia makan di tempat yang lain. Ini semua menunjukkan bagaimana Islam itu merupakan agama yang mengajarkan akhlak sampai pada pelayan, sampai kepada budak, kepada tukang atau bawahan kita. Jadi ketika kita jadi atasan, baik itu majikan, bos, ya, manajer atau apalah namanya, kita dengan pelayan kita, kita dengan karyawan kita, itu statusnya sama manusia, sama-sama manusia. Jangan merasa kita lebih mulia dari dia, tidak. Karena yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dengan demikian, kalau kita sebagai atasan, punya bawahan, punya anak buah, tidak semena-mena, karena dia juga manusia.
Ketika dia sudah merasakan capek lelahnya bekerja, maka berikan haknya untuk makan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang majikan ya tidak mengkhususkan pelayan dengan pelayanan khusus ya. Bahkan diajak untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh majikannya. Jadi jangan mentang-mentang dia pelayan kamu harus begini. Enggak, boleh sekali-kali kita dan karyawan piknik bersama misalkan. Ya mentang-mentang dia karyawan pokoknya kamu derajatnya harus lebih di bawah saya. Tidak boleh mendapatkan hak-hak kemanusiaan. Ini salah. Hak-hak kemanusiaan pelayan, budak, ya anak buah, bawahan sama seperti kita. Namanya juga hak-hak kemanusiaan. Apa hak kemanusiaan? Hak kemanusiaan dia berhak makan. Hak kemanusiaan dia berhak istirahat. Ya, ini diberikan. Hak kemanusiaan dia diberikan upah atas lelahnya. Karena dia bekerja dengan kita. Jadi tidaklah dikhususkan sendiri. Ya dia tidak berhak ini, tidak berhak itu. Tidak. Karena dia namanya juga masih manusia. Maka inilah indahnya agama kita, agama Islam. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, usaha untuk membersihkan diri kita dan bersifat dengan sifat tawadu. Seorang muslim hendaklah selalu membersihkan hatinya. Kemudian bersifat dengan sifat tawadu, rendah hati. Bagaimana seorang atasan mau ngajak makan bawahan. Ini kan harus dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Jarang sekali kita dapati para manajer mau ngajak supirnya makan. Paling-paling diberikan apa? Uang makan. Ya, kami mau masuk restoran nih buat kamu makan di warteg atau di mana, silakan. Itu lebih bagus. Bahkan ada yang supir tidak diberikan makanannya, sementara tuannya, atasannya makan enak. Ya. Nah, ini sebuah kesalahan dan sebuah kekeliruan. Bahwa kita harus berusaha membersihkan jiwa kita dari sifat kesombongan, sifat merasa lebih tinggi, sifat merasa lebih hebat. Ya. Maka para atasan, para majikan, para manajer, ya para tuan yang memiliki anak buah, hendaknya diperhatikan anak buahnya. Kalau kita punya supir pribadi mengantarkan kita suatu tujuan, kita makan, ajak dia makan. Satu meja, kalau memang jiwa kita bersih, siap, gak ada masalah. Kalaupun tidak siap jiwa kita, berikan dia di meja yang lain dengan makanan yang sama dengan yang kita makan. Ya seperti itu. Maka kaum muslimin yang berkat Allah SWT, hati kita ini selalu dibersihkan. Selalu kita berusaha membersihkan hati agar kita tidak ada rasa merasa tinggi, sombong kepada manusia. Justru kita bersifat dengan sifat rendah hati atau tawadu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Ketika suatu saat ada seorang pemuda yang datang kepadanya, Nabi mendoakan pemuda ini. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada pemuda tersebut? Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Allahu Akbar. Doa yang sangat bermanfaat bagi seorang, bagi kita semua. Nabi mengatakan, Allahumma gfir dzambah, ya Allah ampuni dosa dia. Semua kita berdosa, semua kita bersalah. Wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya. Karena hati yang bersih akan tercermin dari sikap. Hati yang bersih akan tercermin dari omongan, dari lisan. Karena Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang lain, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal sekerat daging. Apabila sekerat daging ini baik, maka akan baik seluruh fisik jasadnya. Namun bila sekerat daging ini buruk, jelek, akan jelek seluruh jasadnya. Ya. Maka dari itu,
hati yang bagus akan tercermin dari apa? Omongannya, akan tercermin dari apa? Sikapnya. Ini akan membuahkan buah hasil yang manis. Ketika hati kita bersih, maka kita bersikap tawadu, rendah hati kepada orang yang ada di bawahan kita, baik dia namanya pelayan, baik dia namanya karyawan, baik dia namanya anak buah dan seterusnya. Maka dalam hadis ini menunjukkan hendaklah kita berusaha selalu membersihkan jiwa kita, ya, membersihkan hati kita supaya kita mendapatkan sifat tawadu. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, memuliakan orang yang berada di bawah kita dalam kedudukan. Budak, pelayan, karyawan, anak buah, secara status sosial dunia dia di bawah kita, betul? Ya, secara status sosial hukum dunia dia di bawah. Karyawan punya leader di atasnya, punya manajer. Memang secara status sosial dunia dia di bawah kita, tapi bukan berarti kita menghinanya. Bahkan Islam menganjurkan untuk memuliakannya. Siapapun kita, direktur kah, manajer kah, punya anak buah kah, dan seterusnya, bagaimanapun anak buah kita, dia itu manusia. Memang secara hukum dunia dia bawahan kita, tapi Islam menganjurkan untuk memuliakan, bukan untuk menghinanya. Hadis 199. Babun yut'imul abda mimma ya'kul. Bab memberi makan seorang budak dari apa yang majikan makan. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Marwan bin Muawiyah anil Fadl bin Mubashshir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang para budak, berwasiat kebaikan agar kalian berbuat baik kepada para budak. Jadi kata Jabir bin Abdullah, Nabi berwasiat untuk berbuat baik kepada para budak. Di antara yang beliau wasiatkan, beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum mim nabusikum. Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqallah. Dan janganlah kalian menyiksa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Derajat hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menegaskan pembahasan sebelumnya bahwa kita dianjurkan sebagai majikan, sebagai atasan untuk memberi makan para budak, para pelayan, para karyawan dengan apa yang kita makan. Ya. Jadi di sini menegaskan pembahasan sebelumnya. Karena itulah hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa seorang budak, ya, memiliki hak untuk mendapatkan makanan dari tuannya dengan jenis makanan yang dimakan oleh tuannya. Dan tidak harus makan satu meja, bisa makan di tempat yang lain ya dengan jenis makanan yang sama. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa budak itu punya hak untuk mendapat makanan. Begitupun para karyawan, ya para pekerja, mereka berhak untuk dapat makanan. Karena ini hak-hak kemanusiaan. Dan hak kemanusiaan ini ditetapkan oleh agama. Ini indahnya syariat kita. Yang menjadi hak-hak kemanusiaan itu ditetapkan oleh agama. Bahwa kita dianjurkan memberi makan karyawan kita, pelayan kita, budak kita dengan apa yang kita makan, walaupun tidak satu meja, ya. Betapa indahnya agama kita yang memuliakan sesama manusia. Andaikan manusia satu sama lain saling memuliakan, maka akan terjalin ikatan yang kuat, ikatan ukhuwah Islamiyah yang kuat, karena saling memuliakan. Berbeda kalau saling menyerang, saling menghina. Bukan semakin kuat ikatan ukhuwah persaudaraan, tapi akan semakin renggang, ya. Karena itulah Islam menjaga hak-hak semacam ini. Yang kedua, bahwa budak pelayan itu berhak mendapatkan pakaian dari apa yang kita pakai, ya, pakaian yang layak dipakai untuk
pekerjaannya sehari-hari. Kalau dia pekerjaannya yang kotor, ya, misalkan apa yang kotor? Bengkel dan lain-lain. Tentu pakaiannya kan berbeda dengan pakaian yang kita pakai untuk sehari-hari. Pakaian orang bengkel dengan pakaian khusus. Wear pack apa namanya ya. Nah, ini pakaian yang harus diberikan pada pelayan, pada karyawan kita yang berhubungan dengan pekerjaan dia. Pakaian tukang las juga beda, ya. Pakaian apalagi yang memiliki kekhususan. Ya, apabila tukang bangunan yang sifatnya konstruksi besar, ya harus pakai helm dan lain-lain. Ini semuanya harus diberikan dalam rangka apa? Agar si pelayan kita, budak kita, anak buah kita ini mendapatkan hak-haknya. Terlebih lagi kalau berhubungan dengan keamanan, safety-nya. Bila tidak pakai akan membuat dia terpleset jatuh atau geger otaknya, maka ini harus dijaga. Para atasan, para manajer harus memperhatikan hal ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Ketika harus naik gedung ya bertingkat 20 lantai, bersihin kacanya. Maka penjagaannya pun harus ekstra. Pakai tambang, pakai ikatan ya. Tidak boleh 20 lantai hanya dengan naik tangga atau dengan apa yang tidak aman ya. Ini tidak boleh. Harus diberikan karyawan itu haknya dalam memakai pakaian yang sesuai dengan jenis pekerjaan, pakaian yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, wala tu'adzibu hauqallah. Budak pelayan berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, tidak disiksa. Karena Nabi mengatakan, jangan kamu menyiksa makhluk ciptaan Allah. Artinya pelayan kita, budak kita itu berhak mendapat perlakuan yang baik. Ya. Bagaimana Anas bin Malik sebagai pelayan Rasul? Aku 10 tahun menjadi pelayan Rasul, aku tidak pernah mendengar dari beliau mengucapkan kata-kata, kenapa ini kamu belum kerjakan? Kenapa ngerjainnya kok begini? Ya, ini kan mendapatkan perlakuan yang baik dari Rasul. Maka kita mencontoh Nabi kita yang mulia SAW yang beliau punya pelayan, tapi beliau berhasil berbuat baik kepada pelayannya. Maka kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah saya punya anak buah, punya karyawan, punya pelayan, apakah kita sudah berbuat baik kepada mereka? Yang ini merupakan ajaran Islam. Bahkan Nabi melarang wala tu'adzibu, jangan kamu siksa. Makhluk ciptaan Allah itu jangan kamu siksa. Baik dengan dipukul, disakiti hatinya dengan ucapan, atau dipotong gajinya tanpa hak. Ini semua kezoliman. Jangan kamu siksa dia. Ya, binatang saja kita nggak boleh menyiksa. Misalkan kita melihat rombongan semut kita bakar, boleh tidak? Tidak boleh, ya. Atau apa gitu ya, binatang kita jadikan bahan mainan, dipukul-pukul, disiksa, ini tidak boleh. Karena binatang itu makhluk ciptaan Allah. Dan manusia juga makhluk ciptaan Allah. Kita dijaga oleh syariat ini. Maka jangan sampai kita melanggar syariat ini dengan menyiksa makhluk ciptaan Allah. Hadis yang selanjutnya, hadis nomor 200. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ismaila ibni Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Hadis ke-200. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, apabila pelayan salah seorang di antara kalian datang dengan membawa makanannya, maka hendaklah pelayan tersebut didudukkan di sisinya. Ya, jadi kalau ada pelayan salah seorang di antara kalian datang membawa makanan tuannya, maka hendaklah dia diperintahkan untuk duduk. Fa'ilam yakbal, kalau dia tidak menerima, maka hendaklah dia mengambilkan dari makanan tersebut untuk diberikan kepada pelayan yang membawa makanan tersebut.
Hadis yang mulia ini sama seperti bab sebelumnya menegaskan pada kita agar kita bersikap saling memuliakan antara atasan dengan bawahan, antara majikan dengan pelayan. Di antaranya kalau pelayan ini membawa apa? Membawa makanan yang kita pesan, membawa makanan yang memang kita perintahkan dia untuk memasak. Ya, kadang kita di rumah ingin dimasakkan A, ya, kita perintahkan pelayan kita masakan ini. Nah, kalau sudah selesai dia datang bawa masakan yang kita pesan, makanan yang kita pesan, hendaklah kata Nabi dudukkan dia. Kalau kamu tidak terima dia duduk satu meja denganmu, maka ambilkan bagian makanan tersebut sedikit ya atau banyak, berikan kepada pelayan tersebut untuk makan di tempat yang lain. Allahu Akbar. Betapa indahnya agama kita, betapa agungnya agama kita yang menyamakan pelayan dengan majikannya, ya, agar dia mendapatkan perlakuan yang baik. Hadis ini menunjukkan pada kita anjuran untuk bersikap akhlak mulia, ya, kemudian bersikap penyamarataan dengan orang yang berada di bawah kita. Ya, kita berikan dia makanan yang menjadi haknya, walaupun tidak satu meja, tetap dia mendapat makanan yang dia masak. Coba bayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau pelayan pembantu kita sudah masak, ya, dengan masakan yang dia lihat lezat, dari baunya saya sudah tercium enaknya makanan tersebut, kemudian dibawa ke meja majikannya dan si pelayan ini tidak diberikan apa-apa, tentu dia akan bersedih, walaupun memang itu tugas dia masak. Ya, hendaklah diberi cicipin supaya dia pun makan. Apalagi kalau memang dia sudah berpeluh keringat panas di dapur, capek, belum makan, ya, belum dapat makanan, belum makan, kemudian kita makan, berikan dia bagiannya. Jangan dia dibiarkan kelaparan, hak-hak kemanusiaannya terlantar, tidak terurus, tidak diberikan. Tentunya ini melanggar apa yang disyariatkan oleh agama kita. Baik para pemirsa yang Allah SWT, 3 hadis di pagi hari ini, insyaallah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sambung pada sesi yang kedua. Tafadhol. Baik, Misa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz sudah menyampaikan materi 3 hadis dari 198 sampai 200. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi di nomor 0813 1445 5557 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp, atau bisa melalui hubungan telepon di 0813 1829 4352. Baik pemirsa, kita masuk ke sesi kedua, tetapi kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Silakan kami mengundang kembali Anda untuk menghubungi 0813 1445 5557 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp, atau bisa melalui di 0813 1829 4352 untuk pertanyaan melalui sambungan telepon. Kita sambil menunggu telepon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah sebuah kewajiban majikan untuk memberikan jaminan kesehatan atau seperti BPJS atau semacamnya? Syukron, jazakallah khairan. Dari Pepi di Cibubur. Baik. Ada pertanyaan, apakah kewajiban bagi sebuah atasan, ya, direktur atau manajer memberikan jaminan kesehatan kepada anak buah? Kalau ini hubungannya dengan hukum-hukum positif di negara kita, itu semua sudah diatur. Ya, bahwa para karyawan, para pekerja yang bergabung dalam satu perusahaan, dia wajib perusahaan tersebut memberikan jaminan kesehatan. Kalau kita berbicara secara hukum-hukum positif di negara kita, itu sudah diatur semuanya. Ketika perusahaan itu mengajukan izin untuk buka usaha, buka pabrik di Indonesia, itu sudah ada aturan mainnya. Di antaranya adalah memberikan jaminan kesehatan. Maka wajib dipatuhi aturan ini, memberikan jaminan kesehatan. Ya, karena hubungannya dengan ketaatan kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah mengatur semua.
ya investor yang mau datang bikin pabrik, mobil, motor, di antara syarat-syaratnya apa? Memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan. Karena kita wajib taat pada pemerintah dan kita sebagai investor, ya sebagai pemilik perusahaan wajib menaati kesepakatan yang dibuat di awal ketika kita membuka pintu usaha di negara ini. Secara hukum syariat memberikan jaminan kesehatan termasuk hak-hak kemanusiaan. Ya. Misalkan kita punya anak buah walaupun tidak harus dengan bentuknya jaminan kesehatan berupa BPJS atau yang lainnya. Kita berikan waktu istirahat, misalkan karyawan sudah merasa demam, pusing, sudah kamu pulang tengah hari sekarang. Itu jaminan kesehatan namanya. Walaupun dia berobat dengan sendiri ya ke puskesmas atau ke dokter terdekat, kita tidak memberikan uang, tapi dengan mengizinkan dia pulang tengah hari itu sudah bentuk jaminan kesehatan. Kalau kita membantu berupa biaya berobat, itu sudah anjuran namanya, bukan kewajiban. Ya, bukan kewajiban. Yang menjadi kewajiban adalah hak-hak kemanusiaannya. Dia mau izin karena misalkan harus isolasi, ya sudah diberikan, itu jaminan kesehatan. Walaupun kita tidak mampu membiayai selama 14 hari dia isolasi, makannya gimana, kita tidak bisa mampu, tapi dengan memberikan izin sudah bentuk jaminan kesehatan kepada bawahan kita. Ya, nah, Allah a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ya, baik, kita lanjutkan kepada ada nomor ya. Silakan. Ada telepon masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak, dari siapa dan di mana? Dari abahnya Nakib di Cikarang. Masya Allah, Abah Nakib. Fadal, Abah Nakib. Masya Allah. Assalamualaikum ya. Ustaz, sehat Ustaz? Assalamualaikum, alhamdulillah. Ditunggu di studio. Insya Allah. Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Ustaz, kalau seandainya ada seorang karyawan yang bertahun-tahun gajinya tidak naik-naik, kemudian dia mengingatkan ke atasannya, itu masuk kategori mengingatkan atau dia termasuk juga meminta-minta Ustaz? Itu yang pertama Ustaz, mohon penjelasan. Yang kedua Ustaz, terkait dengan beberapa binatang kan sekarang lagi sedang gandrung diperjualbelikan, kayak ikan cupang, kucing dan sebagainya. Nah, adakah larangan-larangan binatang tertentu Ustaz yang dilarang diperjualbelikan Ustaz? 2 pertanyaan itu Ustaz. Baik. Mohon dijawab, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan dari Abah Nakib. Baik, dari saudara kami di Telaga Pesona. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja tapi gajinya tidak dinaikkan? Kemudian dia mengingatkan atasannya, apakah ini termasuk minta-minta atau bentuk nasihat? Ya. Yang pertama, seorang muslim itu dibangun di atas kesepakatan. Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu berdasarkan syarat kesepakatan yang dibuat. Maka hendaklah kita menghargai kesepakatan ini. Anda sebagai karyawan ketika diangkat pertama kali tentunya ada hitam di atas putih. Kita tidak mungkin bekerja tanpa ada kesepakatan di awal. Ya, kesepakatan dalam hal 1 nominal gaji, kemudian durasi berapa tahun saya bekerja. Kalau disepakati di situ nominal gaji sudah ditentukan selama 2 tahun, 3 tahun, maka selama itu pula kita tidak berhak untuk meminta naik gaji karena di awal sudah ada hitam di atas putih. Yang anehnya karyawan itu kalau sudah hitam di atas putih seolah-olah dia lupa bahwa dulu pernah tanda tangan kesepakatan, sehingga dia sebut-sebut sudah saya 3 tahun ini nggak dapat kenaikan gaji lah, kan di kontrak sudah ada. Anda bekerja tahun sekian sampai tahun sekian dengan nilai gaji sekian. Kalau tidak setuju dari awal itu tidak usah tanda tangan. Jangan kita tanda tangan hitam di atas putih, tapi di luar ngomong keluar saya gajinya cuma segini, saya nggak pernah naik sudah 2 tahun. Padahal di situ sudah ada masa kontrak kerjanya. Ya, kemudian nominal gajinya. Kalau sudah ada kesepakatan semacam ini, Anda tidak berhak minta naik gaji.
karena berarti menyelisihi kesepakatan yang sudah dibuat. Apalagi permintaan itu diajukan dalam durasi yang sudah disepakati. Kita kerja 5 tahun dengan jumlah gaji sekian, sudah ya terima kalau memang sudah tanda tangan. Kecuali kita tidak setuju, masa 5 tahun tetap cuma gajinya sekian, harusnya kan ada kenaikan. 5 tahun itu kan harga-harga barang sudah naik. Masa saya dari tahun pertama sampai tahun kelima cuma segini? Kalau tidak setuju, maka minta perbaharuan. Ini saya setujunya 2 tahun saja. 2 tahun kerja, nanti ada kontrak baru, saya minta kenaikan gaji. Seperti itu harusnya. Jangan kita sepakat, tanda tangan, kemudian setelah itu kita minta kenaikan, ini termasuk meminta-minta. Ya, jadi seorang muslim itu berdasarkan kesepakatan. Nah, sekarang bagaimana dengan karyawan-karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap dan seterusnya, yang mereka diatur dalam hukum perusahaan, hukum negara, ya bolehkah meminta kenaikan gaji setiap tahun? Ya, sebagaimana yang sering kita lihat dari saudara-saudara kita, kalau sudah tanggal 1 Mei, ya berarti tuntutannya apa? Kenaikan gaji, minta ini, minta itu. Ya. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kita harus melihat dari dua sisi. Sisi hukum secara dunia dengan sisi hukum secara agama. Hukum secara agama, orang yang meminta-minta itu termasuk tercela, apalagi hanya untuk bermegah-megahan. Ya, untuk bermegah-megahan. Tapi kalau kita lihat secara hukum dunia, hal itu ada peluang dibolehkan. Ya. Kalau ada tuntutan melalui lembaga yang memang menjadi perwakilan para pekerja, serikat buruh atau apa namanya, itu ada peluang bisa. Karena kadang-kadang kalau tidak diingatkan, para investor, para pemilik perusahaan ini lupa diri dan sebagainya. Maka ini harus digabungkan antara pandangan secara hukum dunia, aturan undang-undang negara dengan hukum secara syariat. Pertanyaan kedua, adakah hewan-hewan yang dilarang untuk dijual belikan? Yang secara syariat, hewan yang dilarang diperjualbelikan, satu adalah kucing. Kucing itu tidak boleh diperjualbelikan menurut pendapat mayoritas ulama, ya, bahwa Nabi SAW naha an bai'is sinnaur. Dalam hadis yang sahih, Nabi melarang jual beli hewan kucing, maka hewan kucing itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian jual beli hewan anjing, ya, anjing itu nggak boleh diperjualbelikan, walaupun tujuannya untuk berburu, bukan untuk dipelihara, untuk mengungkap kasus kejahatan. Nah, itu kebutuhan. Untuk jaga sawah, ya, kita punya sawah luas supaya dijaga dari maling dan apa gitu ya, kebun kita sewa, kita beli anjing, ini tidak boleh perjualbelikan. Ya, ini hewan-hewan yang memang tidak boleh. Adapun yang sekarang lagi ngetren ikan cupang, ya, dan lain-lain, termasuk jenis hewan yang boleh, namun ya boleh dijual belikan, namun mungkin dari sisi manfaat faedahnya untuk apa, ya, hanya sebagai koleksi, hanya sebagai ikan hias, ya, hanya sebagai hobi, ya, banyaknya kan hobi. Ini akan menjadi larangannya tidak boleh kalau menghambur-hamburkan uang. Jadi larangannya bukan dari sisi jual beli ikannya, tapi larangannya jika uang kita hilang tanpa manfaat. Ini termasuk hal yang dilarang dalam syariat. Karena Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian melakukan tindakan mubazir yang menyia-nyiakan harta. Allah a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kami tunggu lagi telepon dari pemirsa, silakan. Halo. Halo, ya. Ya, assalamualaikum Ibu, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu Yeni di Tegal. Oh, silakan Ibu Yeni, disampaikan pertanyaannya. Pak Ustadz mau bertanya. Baik, silakan. Apakah ini termasuk minta-minta apa gimana ya Ustadz? Suami saya kan kerja di perusahaan. Perusahaannya itu nggak besar sih Ustadz, kayak perusahaan bengkel gitu, bengkel mobil. Nah terus kan karena suami saya kerja sama bosnya udah 20 tahun. Nah terus itu kan kadang-kadang kalau itu kan kadang-kadang bosnya tiba-tiba transfer duit gitu.
ke rekening suami. Nanti kalau ditanya dia bilang itu bagi-bagi rezeki katanya, dia bilang begitu. Ya. Ya, suami bilang terima kasih. Nah, itu hukumnya gimana, Ustadz? Baik. Udah itu aja, Ustadz. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz dijawab dari Bu. Baik. Apabila ada seorang karyawan yang tiba-tiba mendapatkan transferan ya ke rekeningnya dari bosnya, kemudian ditanya, uang apa nih bos? Bagi-bagi rezeki ya. Maka hal ini adalah satu hal yang dibolehkan. Berarti itu adalah rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, Allah bisa saja mendatangkan rizki kepada kita tanpa kita perkirakan, tanpa kita sangka, tiba-tiba ada rizki yang datang. Boleh diterima. Walaupun kita tidak tahu sumbernya itu uang dari mana, yang jelas selama diberikan kepada kita ya dengan cara yang halal ya. Kita tidak tahu dia apa usahanya, tiba-tiba bagi-bagi rezeki, maka kita terima, hal itu tidak ada masalah, bukan termasuk minta-minta. Karena kita mendapatkan rezeki tersebut tanpa meminta, tiba-tiba bos mentransfer rekening ya ke rekening kita. Begitupun dalam hal yang lain, misalkan dapat kiriman pulsa ya dari orang yang kita tidak tahu siapa pengirimnya, 10.000, 20.000, hal itu tidak ada masalah. Ini termasuk rizki yang Allah berikan pada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu taala alam. Nah, Masyaallah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita tunggu lagi pendapat berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari siapa dan di mana? Ini dari Kabupaten Rohil, Riau, Pak Ustaz. Riau ya? Iya Pak Ustaz. Ya. Silakan. Izin Pak Ustaz. ya silakan. Ini insyaAllah mungkin pertanyaannya di luar tema tentang masalah sholat dengan doa. Bisa kira-kira Pak Ustaz? Baik, silakan. Yang pertama tentang sholat Jumat Pak Ustaz. Ini kan kita menghormati yang melakukan azan satu kali, yang sama yang dua kali, kan begitu. Yang satu kali menghormati yang dua kali, yang dua kali menghormati yang satu kali azan. Cuma yang dipertanyakan di dalamnya Pak Ustaz, yang dua kali kan ada azan pertama di sana kan sholat sunat Pak Ustaz. Jadi apakah ini termasuk sholat sunat rawatib atau gimana, atau sholat sunat Pak Ustaz? Ya. Karena sudah bertahun-tahun kadang-kadang kita melakukan ataupun umat yang lain ini melapaskan niatnya, sengaja saya sholat sunat sebelum Jumat, berarti qoblil kan gitu Pak Ustaz. Ya. Ya, yang kedua Pak Ustaz, masalah doa. Doa bersama ini yang dipimpin oleh imam itu sepertinya sudah membudaya dan menjamur di kalangan umat Pak Ustaz. Cuman kita kadang-kadang yang awam ini merasa bingung karena sementara kita mendengar dari media-media ataupun dari buku-buku ini tidak ada dicontohkan oleh Nabi dan sahabat dan para tabi'in. Ya. Terus sampai menyebarnya ini bahkan ustaz-ustaz juga melakukan di kalangan umat. Ustaz yang sudah jelas ia mengetahui, apakah tidak ia mengetahui atau gimana kita pun nggak tahu. Kenapa ini toh juga dilakukan? Jadi mohon pertanyaannya Pak Ustaz, mohon jawabannya Pak Ustaz. Apakah doa ini datangnya dari ulama besar orang terdahulu? Makanya saya sampai saat ini mempertahankan umat masalah memperlakukan doa bersama tersebut Pak Ustaz. Jadi kita nggak tahu sumbernya begitu Pak Ustaz. Baik. Jadi mohon, mungkin ini tidak akan mungkin ini berasal dari orang awam-awam. Baik. Baik. Kalau Pak. orang awam-awam yang mempunyai melakukan ini tidak akan mungkin dicontohkan orang-orang besar seperti ustaz-ustaz gitu Pak Ustaz. Baik, Bapak. Jadi mohon jawabannya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak di Riau Pak, silakan Ustaz. Baik, dari saudara kami di
Riau, semoga Allah memberkahi Anda di waktu pagi hari ini. Beliau menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama adalah berhubungan dengan sholat Jumat, tentang azan 1 kali atau azan 2 kali. Bagi yang melaksanakan sholat Jumatnya azan 2 kali, setelah azan pertama itu ada sholat sunnah. Dia niatnya adalah sunat qobliyah. Apakah ini ada ajarannya dari Nabi SAW? Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwa tidak ada sejarahnya dari zaman Nabi yang disebut sunnah qobliyah Jumat. Yang ada adalah sunnah qobliyah sholat zuhur. Ya, sunnah qobliyah sholat Jumat itu tidak ada dan tidak pernah dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka kalau perkara azan sekali, azan 2 kali, kita bisa saling toleransi. Tapi untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah, tentunya ini harus dikembalikan kepada praktek Jumatan yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Adzan 2 kali ada contohnya dari sahabat Utsman bin Affan. Ya, adzan sekali itulah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Tapi sholat qobliyah Jumat tidak ada yang mengamalkannya. Baik Nabi, para sahabat, dan murid-murid para sahabat tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Jadi kalau masalah adzan sekali 2 kali, perkaranya ringan, kita bisa toleransi. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah Jumat, ini yang tidak ada contohnya. Maka kalau kita memilih Jumatan itu pakai adzan 2 kali, setelah adzan pertama tidak usah ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang perlu diperhatikan dalam masalah ini. Dan hendaknya kita selalu terus menuntut ilmu, membaca buku agar kita terbuka wawasannya tentang hukum-hukum seperti ini. Yang kedua, hukum doa bersama setelah sholat. Itu datangnya dari mana kok bisa ada? Karena sebagian ustadz mengatakan dianjurkan, sebagian lain mengatakan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masalah doa setelah sholat, sumbernya itu adalah hadis riwayat Bukhari. Yang seorang sahabat mengatakan, kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi SAW kecuali dengan ucapan takbir. Nah, ini yang agak rancu, menimbulkan pemahaman yang berbeda. Kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi saat berjamaah kecuali dengan ucapan takbir. Kalau Nabi sendiri yang ngucapin takbir, maka tentunya tidak akan didengar oleh sahabat yang lain. Tapi sahabat ini mengatakan, kami tidak tahu Nabi itu sudah selesai sholat kecuali ketika mendengar takbir, ketika berzikir. Berarti di sini ada isyarat zikirnya itu sama-sama. Berarti zikirnya apa? Bareng-bareng, makanya suaranya kedengeran sampai luar. Kami nggak tahu Nabi sudah selesai sholat kecuali dengan ucapan takbir. Ini menunjukkan zikirnya dilakukan bersama-sama. Kalau Nabi doang yang bilang, tentunya suaranya nggak akan kedengeran. Nah, ini bagi yang memahami adanya doa bersama, zikir bersama setelah sholat. Jadi diambil dari pemahaman. Hadisnya ada, cuma ada pemahamannya. Bagi yang mengatakan doa setelah sholat itu tidak dianjurkan, bagaimana menyikapi hadis ini? Kami tidak mengetahui selesai sholat Nabi kecuali dengan ucapan takbir. Maksudnya di situ, Nabi itu mengajarkan para sahabat zikir, bukan berarti zikir sama-sama, doa bersama. Ya. Jadi Nabi itu saat itu mengajarkan para sahabat yang belum hafal zikir setelah sholat. Karena namanya ngajarin, suaranya pasti kenceng, pasti gemuruh, karena sedang belajar. Ya kayak kita belajar Quran, kan suaranya kedengeran, keluar. Ya, ini bagi yang memahami tidak ada zikir setelah sholat berjamaah. Ya, maka kaum muslimin dengan Allah SWT, kita ini penjelasan awalnya bagaimana bisa ada yang namanya zikir berjamaah setelah sholat fardu, sholat 5 waktu. Allah alam, ya mungkin cukup sampai sini ya. Kalau Ustaz, masih ada satu penelpon lagi Ustaz, kita berikan kesempatan. Udah masuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Ibu? Silakan. Ya, dari Ibu Ani di Malang. Pak Ustadz, mungkin ini di luar tema, saya mau tanya.
saya kan punya menantu itu ngambil rumah KPR yang nyicil potong gaji. Nah, dia lagi tugas di luar Jawa sama istrinya. Nah, kemudian saya dimintai tolong untuk bayar pajaknya per bulan per tahun 50. Nah, pajak ini kan peraturan pemerintah. Nah, apakah saya mendukung riba? Apakah gimana, kan KPR itu riba apa bukan, Pak Ustadz? Nah, kemudian saya lanjut apa enggak membantu bayar pajaknya 1 tahun 50.000 itu. Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir ya di kesempatan kali ini karena waktu kita yang terbatas. Beliau bertanya tentang hukum KPR. Sudah jelas kita ketahui di sana terdapat riba yang sangat jelas. Di mana letak ribanya KPR itu? Karena bank itu dia sebagai pihak yang meminjamkan uang, dia bukan penjual rumah, dia pihak ketiga. Penjual rumah adalah developer, pembelinya adalah konsumen, menantu ibu, itu pembeli, penjual. Kemudian ada pihak ketiga, pembiayaan, itu berarti bank. Pembiayaan menarik manfaat. Bank itu ketika membantu menantu kita mau ngambil rumah dibantu, dia tidak gratis cuma-cuma saya pinjemin uang, tapi mengambil manfaat dari pinjaman. Dan semua pinjaman yang mengambil manfaat disebut riba. Itulah ribanya KPR. Nah, kemudian kita sebagai mertua ya, sebagai ibu kandung dari istri menantu, membantu membayarkan pajaknya sebanyak 50.000 per tahun. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Yang pertama, kita harus perhatikan, bila pajak itu adalah satu kewajiban yang dipaksakan dari negara kepada rakyat, kemudian kita membayar dalam rangka melepaskan paksaan tersebut, ini satu hal yang tidak ada masalah, tidak mengapa. Terlebih lagi pajaknya digunakan untuk pembangunan kebaikan yang kembali kepada rakyat, untuk kebaikan yang kembali kepada rakyat, itu tidak ada masalah ya. Akan tetapi kita ada sisi lainnya, tolong menolong dalam KPR-nya ini yang harus dihentikan. Artinya kalau kita bayar pajak tidak ada masalah, tapi tolong menolong membayarkan KPR ini yang harus dihentikan. Bagaimana caranya? Ya, rumah yang sudah dibeli sekarang dengan cara KPR dilunasi dengan uang yang kita punya. Aset apa yang masih kita punya, kita jual untuk melunasi sisa pembayaran KPR yang belum lunas. Misalkan kita ngambil 10 tahun, baru sampai pembayaran 5 tahun. 5 tahunnya lagi kita lunasi, supaya hutang riba ini selesai. Ya, kalau tidak ada aset yang bisa dijual untuk melunasi KPR, maka mencari orang yang bisa membantu kita dengan pinjaman supaya kita melunasi hutang KPR, dan nanti kita nyicil ke orang yang meminjamkan tanpa bunga. Ini beberapa cara agar kita lepas dari hutang riba, jerat-jerat riba yang bisa mengalirkan dosa besar. Nah, Allah alam. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Terakhir satu pertanyaan Ustaz. Sudah selesai ya? Insyaallah. Sudah. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita hampir 60 menit menyimak kajian dari Ustadz, dan kita juga sudah berinteraktif dengan Ustadz. Mohon maaf kepada para pemirsa yang pada hari ini sudah mengajukan pertanyaan tetapi belum sempat dijawab oleh Ustadz. Silakan ditanyakan pada kajian-kajian berikutnya. Terima kasih sudah menyimak kajian di Ahsan TV. Dukung terus dakwah kami dengan donasi Anda. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah pada Ustadz yang sudah menyampaikan materi. Kami dari kru memohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Kami juga mengingatkan kepada Anda semuanya, pada pemirsa Nabi Dewan Demara, semoga Allah segera mengangkat pandemi dari negara kita dan negara kaum muslimin lainnya, dan kita dijauhkan dari wabah ini. Dan kami juga mengingatkan kepada Anda untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah yang berkuasa. Silahkan dipatuhi 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak. Dari kru kami mengucapkan kabaratullahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.